Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di majelis ilmu, insyaallah mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, tidak lama kita akan menghadapi Idul Kurban, maka sedikit banyak barangkali kita perlu mengkaji terkait dengan kurban. Ini saya ambil dari kitab Al-Iqna fi halli al-fadhi Abi Syuja', kitab fikih bermadhab Syafi'i. Meski demikian, nanti kita akan coba untuk sedikit bandingkan dengan beberapa pendapat yang ada di dalam masalah pemikiran Islam maupun yang umum ada di tanah air. Saya ke Banjar ini yang ketiga. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya saya pernah di Merden Banjar ya? Merden. Terus yang kedua waktu Ramadan ini yang di tengah, daerah mana ya, kok lupa saya. Nah sekarang yang timur ya, yang berbatasan dengan Wonosobo ya. Jadi yang kali ketiga saya di Banjarnegara. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Terkait kurban ini, kalau sejarahnya mungkin sudah mafhum ya, sudah pada tahu atau perlu dikupas sedikit ya. Jadi kurban ini sesungguhnya merupakan sunnah atau syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu itu Nabi Ibrahim aslinya orang Babylon. Babylon itu kalau zaman sekarang Irak. Irak itu zaman Nabi Ibrahim itu bukan Arab, bukan bangsa Arab, namanya bangsa Babylon. Bahasanya pun bukan bahasa Arab, tulisannya bukan tulisan Arab. Beliau punya istri yang namanya Sarah, namun belum punya putra. Lalu ke Mesir, di Mesir kemudian punya istri yang bernama Hajar. Lalu ketika dengan Hajar punya putra yang bernama Ismail. Ketika putranya masih kecil, masih bayi, beliau perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju suatu tempat yang bernama Bakkah. Bakkah, dari Mesir menuju Bakkah. Kalau yang sekarang namanya Mekkah. Datang ke Mekkah, di sana itu belum ada yang namanya penduduk bangsa Arab, itu nggak ada di Mekkah dulu. Orang Arab asli itu tempatnya di Yaman. Zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ismail ketika ke Mekah itu belum ada orang satupun, tanaman pun tidak ada. Fi watin wairi dzar'in fi baitikal muharram. Fi watin, di sebuah lembah yang di situ memang ada rumah Allah, Baitullah, yang tidak ada tanaman apapun. Memang nggak tumbuh di sana. Beda kayak di Indonesia, tongkat dilempar,
jadi tanaman. Di sana tongkat dilempar ya kering, nggak akan tumbuh karena padang pasir. Pasir, kalau nggak pasir batu. Maka fi watin ghairi dzar'in, tanpa tanaman di sana. Fi baitikal muharram, ada rumah Allah. Rumah Allah itu sudah ada berarti zaman Nabi Ibrahim, karena Allah sendiri mengatakan fi baitikal muharram, di rumah Allah itu sudah ada. Maka ketika sampai Mekah itu memang di sana ditaruh di tempat dekat Ka'bah, tetapi tidak ada wujud Ka'bah. Karena wujud Ka'bah sudah tidak ada, hancur waktu terjadi banjir bandang, yaitu masa Nabi Nuh alaihissalam. Karena sesungguhnya yang membangun Ka'bah pertama kali adalah Nabi Adam. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah barokah. Bi Bakkah. Jadi awal rumah yang dibangun oleh Allah itu, yang diletakkan itu ya ada di Mekah itu, tapi yang bangun Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim datang ke sana, meletakkan Ismail alaihissalam yang masih baby, yang masih kecil. Kemudian dengan Siti Hajar, setelah ditaruh di sana, langsung pergi. Ditinggalkanlah Hajar bersama Ismail. Kemudian karena ditinggalkan, Siti Hajar ini manggil Ibrahim, wahai Ibrahim, kok engkau tinggalkan kami di sini? Jalan aja Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kok tinggalkan kamu di sini? Jalan aja Nabi Ibrahim. Yang ketiga, wahai Ibrahim, Allah amaraka bihadza, apakah Allah yang telah memerintahkan engkau supaya kami ditinggalkan di sini? Maka Ibrahim jawab, Allah yang memerintahkan saya. Maka ketika Siti Hajar ini mendengar bahwa dia ditinggalkan fi watin ghairi dzar'in, ini di lembah yang tidak ada tanaman, yang di sana sangat gersang, maka Hajar mengatakan, kalau sekiranya Allah yang memerintahkan, niscaya Allah takkan pernah meninggalkan kami. Sesungguhnya Nabi Ibrahim meletakkan Ismail alaihissalam bersama Siti Hajar ini penuh dengan kesedihan. Karena memang Nabi Ibrahim ini sudah lama sekali ingin punya putra. Ketika menikah dengan Sarah, lama nggak punya putra, sampai kemudian menikah dengan Hajar supaya punya putra. Ketika masih kecil, masih baby, masih bayi, justru diperintahkan oleh Allah untuk ke Mekah, meninggalkan bayi kecilnya bersama Hajar. Nabi Ibrahim sangat sedih. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat rindu ingin punya anak, baru punya anak, masih kecil, suruh dibawa ke Mekah, ditinggal di Mekah hanya bersama ibunya. Oh, piye rasanya coba? Enggak ada tanaman, enggak ada makan, enggak ada apapun. Taruh kita aja dah. Udah kamu di sini, tinggal pergi kita aja. Padahal jarak Mesir Mekah itu kalau naik onta di zaman dulu bisa sebulan lebih. Zaman sekarang naik pesawat 2 jam, naik kapal laut 2 malam 3 hari. Jauh dari Mesir, tapi ditinggalkan di tempat nggak ada tanaman, nggak ada pohon, nggak ada tempat bernaung, nggak ada rumah, nggak ada air, nggak ada apa-apa. Sedih. Tapi ini perintah Allah. Kalau zaman sekarang sulit seorang ibu ditinggal kayak gitu tuh. Bagaimana itu kan? Tapi tawakalnya luar biasa. Allah amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan ini? Maka ketika Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah yang memerintahkan ini, Siti Hajar langsung mengatakan, jika Allah yang memerintahkan, maka Allah selamanya tak akan pernah meninggalkanku. Keimanan yang sangat luar biasa, ketawakalan yang sangat luar biasa. Pelajaran dari sini adalah bahwa selama kita itu selalu bertawakal kepada Allah, insya Allah Allah tak akan pernah meninggalkan kita. Bukan hanya kepada Siti Hajar, kepada kita juga. Makanya Allah mengatakan,
Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan menjamin hidup kita. Makanya orang yang bertawakal itu sering mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang kita sendiri nggak nyangka, yang kita sendiri kadang nggak nyadar. Asal tawakal kepada Allah, insya Allah Allah kasih jalan. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari banyak cerita. Saya sendiri pengalamannya sering. Dulu ketika saya di Kairo juga pernah ke rumah sakit keguguran. Saya berangkat dengan uang 100.000 lah zaman sekarang. Pulang dengan 100.000, padahal operasi keguguran, harus dioperasi, harus apa macam-macam di otak saya. Bagaimana istri saya selamat, bismillah berangkat ke rumah sakit. Naik taksi apa pulang masih 100.000. Sampai sana ada aja yang ngasih. Dah kamu orang Al-Azhar ya? Iya saya santri Al-Azhar. Oh iya dah kalau santri Al-Azhar berapa bayarnya? Sekian. Udah ada yang ngasih. Dah untuk kelahirannya saya nanggung, untuk obatnya saya nanggung, untuk pulang taksinya saya nanggung. Ada aja itu. Padahal berangkat nggak apa-apa itu. Cuma 100.000 pulang masih 100.000. Jadi kalau kita itu soal rezeki itu kalkulasi dengan matematik yang nggak ketemu, ya akhirnya pragmatis, akhirnya hitung-hitungan aja, akhirnya pelit. Nah, rezeki itu Allah yang ngatur. Makan wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Kalau kita itu sudah tawakal, bismillah, kerja tapi serahkan sama Allah hasilnya. Nah, rezeki saya nanam kentang akan jadi rezeki saya, insya Allah akan jadi saya. Kalau bukan rezeki saya, dilalai kena hama, mati apa kan gitu. Padahal menurut perkiraan, wah panennya api, opo macam-macam. Panennya apa itu nanti dilalai, panennya wakil dapat rezeki banyak, istrinya kecelakaan, umpamanya kan bisa aja, sangat mudah bagi Allah itu. Itu kalau bukan rezeki kita itu nggak akan bisa. Kalau dari rezeki kita dari manapun akan turun, tapi syaratnya kita tawakal aja, dan insya Allah serahkan sama Allah. Nah itu, Siti Hajar seperti itu. Udah kalau Allah perintahkan seperti ini nggak akan tinggalkan Allah. Maka Ibrahim pergi, beliau di situ, kemudian apa namanya kehausan, ya, cerita saya singkat ya, nanti nggak ngasih kiyahnya nanti. Kemudian karena merasa apa namanya sayang dengan anaknya, putranya Mimi, karena beberapa lama nggak minum, kekurangan makan, mimiknya kurang, akhirnya cari air karena anaknya nangis. Siapa yang nggak bersedih ketika anak kecilnya menangis terus karena kehausan, apalagi panas, padang pasir nggak tempat berteduh, keringatnya gemrobos, keringatnya banyak. Akhirnya jiwa seorang ibu itu muncullah, sedih, nangis juga Siti Hajar melihat anaknya nangis, ditaruh di bawah, kemudian dia melihat ke bukit Sofa, karena kalau dari atas yang tinggi itu kan akan kelihatan kalau ada air, ya kan? Kelihatan, oh ada air di sana, mencari air. Sekarang di masjid, bukitnya cuma tinggal sedikit lah, dari Papras. Kalau zaman dulu bukit beneran. Sampai atas, kayaknya di Marwah ada air, ke sana. Sampai sana kayaknya di sini ada air, putar bolak-balik sampai 7 kali Safa Marwah, ternyata tidak ada air. Lalu kemudian dia menuju ke tempatnya Nabi Ismail yang masih kecil sambil nangis, ternyata dari kakinya muncul air Zam-Zam. Maka kemudian Zam itu apa nek bahasa Jawa ya? Oh enggak, banyu ini harus rapat terus begini nang dinding, sini saja sini, jangan kalian kemana-mana. Zam. Jadinya air Zam-Zam. Kemudian Ismail tinggal di situ. Nah, rezeki Allah lagi nih. Di Yaman ada bendungan besar, dilalai bendungannya ambiar, jebol, banjir besar. Terus di pasir Benjar, orang-orangnya pada pertaniannya hancur, perkebunannya hancur, rumah-rumahnya hancur, akhirnya banyak mengungsi. Ada sekelompok orang Arab Yaman yang kemudian cari tempat mengungsi, jalan aja mereka itu mengungsi sampai ke negeri Arab itu, ke Mekah. Sampai Mekah mereka lihat burung putar burung. Maka kemudian mereka mengatakan, wah ini kalau ada burung biasanya ada air. Ono burung akeh, ono banyu berarti.
Karena lihat burung banyak, akhirnya mereka jalan, coba kita ke arah burung sana, pasti ada air itu. Akhirnya jalan ke sana, ternyata di sana ada Siti Hajar bersama putranya Ismail lagi di samping air Zam-Zam. Oh benar, di sana ada air. Akhirnya mereka datang menemui Siti Hajar. Assalamualaikum. Wahai ibunda yang ada di sini, mohon maaf kita ini kafilah kelompok yang berasal dari Yaman, kebanjiran, kita cari air, cari sumber air yang tempat kita kenal. Di sini kok ada air, bolehkah kita minta izin untuk minum airnya? Boleh, silahkan. Kompensasinya apa? Nanti untuk Anda berdua, Siti Hajar dan bayinya, penghidupannya dijamin oleh orang Arab, orang kabilah itu tadi. Nah, rezeki kan? Rezeki. Jadi karena memang tradisi waktu itu siapa yang menemukan mata air pertama berarti mata air itu milik dia. Maka orang Yaman itu izin dulu ke Siti Hajar ini. Katanya pertama kali menemukan air di situ beliau ini. Ya udah, mereka hanya minta izin ke Siti Hajar untuk bisa minum air di situ. Tapi kemudian penghidupannya dijamin. Sampai besar si Ismail ini kisaran umur 7-8 tahunan. Ibrahim yang di sana, yang di Mesir kangen lah, sudah lama meninggalkan anaknya, pergilah ke Mekah. Untuk karena apa? Menengok putranya, jauh perjalanan, kangen sekali. Dulu ditinggalkan masih kecil, masih bayi, sekarang sudah kayak apa ya? Karena Ibrahim ini memang ingin banget punya putra. Punya putra masih kecil, baby, suruh ditinggal di Mekah. Sekarang pengen nengok ketemulah dengan Ismail. Oh sayang sekali, rindu sekali, dipeluknya, diciumnya Ismailnya luar biasa. Rindunya ini belum hilang, masih seneng-senengnya ini. Karena udah bertahun-tahun gak ketemu. Mimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail. Ini arafil mani ani atbahu kafangdur mata taro. Saya mimpi untuk menyembelihmu. Mimpi hari pertama itu masih ragu-ragu. Ini wahyu bukan ya? Kayaknya bunga tidur. Karena dia masih gondeli, masih abot. Mosok saya disuruh menyembelih anak saya. Baru juga ketemu, masih kangen. Kok tiba-tiba kok saya suruh beneran aja gitu. Hari kedua mimpi lagi. Masa sih? Gitu. Masih ragu-ragu. Tapi yang ketiga, hari ketiga mimpi lagi, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus dilaksanakan. Meskipun berat, ini ujian yang luar biasa beratnya. Memang ujian para nabi itu beda. Ujian para nabi ini memang sangat berat. Maka kemudian dipanggillah Ismail. Ditanya, wahai Ismail, saya ini mendapat wahyu dari Allah. Untuk apa? Mohon maaf wahai anakku, untuk menyembelihmu. Kira-kira bagaimana? Ismail yang luar biasa. Kata Ismail, kalau ini memang perintah Allah, if'al, kerjakan, matu'mar, satajid insyaallah minasabirin. Kalau memang perintah Allah, laksanakan. Tenang aja. Saya nurut kok. Saya taat. Engkau itu akan menemukan saya ini termasuk hamba Allah yang sabar. Kata Ismail. Maka di hari berikutnya dikasih baju yang bagus, didandanin, minta izin kepada Hajar untuk pergi keluar. Nggak kasih tahu mau disembelih, pokoknya minta izin aja. Minta izin keluar, sampai di luar iblis gatel. Iblis itu kalau ada orang yang ingin ibadah itu bingung. Waduh, ini harus diganggu ini kan gitu. Maka kemudian iblis ini mendatangi Nabi Ibrahim, kemudian merayu Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, ini putramu, mau dibawa kemana? Kamu masih rindu sama putramu? Nggak mungkin Allah perintahkan untuk menyembelih putramu, itu nggak mungkin. Itu cuma buka tidur, ngimpi doang itu. Karena saking rindunya, jadi ada ketakutan pada dirimu, takut macam-macam, takut kehilangan, takut ini. Seakan-akan itu perintah Allah. Bukan, itu bukan perintah Allah, itu halusinasi saja itu. Mimpi biasa itu, bunga tidur, nggak usah dilaksanakan. Nabi Ibrahim tahu, ini iblis ini.
ambil kerikil 7 kali, lempar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadilah kemudian kalau zaman syariat haji lempar jumroh. Jadi jumrohnya pakai apa? Kerikil, bukan batu. Wah, ngimbrah bisa ambil batu, kena yang depannya bonyok kan. Nanti kalau Anda haji ke Mekah akan ketemu yang lebih aneh lagi. Ada yang bismillah Allahu Akbar lempar pakai sepatu. Oh, kadang lempar iblis kan. Jadi bayangannya itu iblis yang dilempar sepatu. Enggak, tapi pakai kerikil yang kecil-kecil. Nah, 7. Enggak bisa ganggu apa bapaknya, jalan lagi. Wah, Ibrahim susah ini. Ismail saya ganggu. Ganggulah Ismail, wah Ismail, jangan mau. Kamu itu mau dibunuh kamu sama orang tuamu sendiri. Bahaya gini. Ojo sampai. Tapi Ismail tahu ini iblis ini. Iblis ini. Langsung dia turun ke bawah, ambil kerikil, lempar 7 kali. Gagal lagi. Akhirnya mikir lagi iblis. Wah, Ibrahim, Ismail nggak usah diganggu. Yang hatinya lembut itu siapa? Ibu. Jangankan disembelih, putranya kesandung, nangis saja kalau seorang ibu. Wah, hati-hati aja. Dipeluk-peluk dia bahkan gitu. Luar biasa. Ini pas saya ganggu ibunya sekarang. Pasti sukses, pasti berhasil ini. Akhirnya ke ibunya, ke Siti Hajar, tahu nggak wahai Hajar, sesungguhnya Ibrahim itu pergi membawa putramu didandanin, dibagusin, itu bukan diajak untuk jalan-jalan, bukan untuk tur siahah, lihat-lihat, enggak, itu mau dibunuh, itu mau disembelih. Kejar itu, jangan sebelum terjadi, cepetan. Sebelum terlambat, kejar itu ayahmu itu. Bahaya. Ini saya nggak ngapusin, nggak bohong, ini beneran ini. Itu. Siti Hajar tahu iblis ini mesti. Ambil kerikil, lempar 7 kali. Karena Hajar tahu suaminya ini seorang nabi, seorang yang sangat soleh, nggak mungkin melaksanakan sesuatu tanpa perintah Allah. Maka dilemparin iblis, jadilah lempar jumroh itu 3 kali dengan 7 kerikil. Sampai kemudian Nabi Ismail dibawa, diletakkan di sebuah batu yang agak datar. Nabi Ibrahim bingung, gimana ini acaranya ya? Menyampaikan ke anaknya, wahai anakku, ini perintah Allah, tapi sesungguhnya saya berat. Maka sekiranya engkau takut, saya tutupi matamu. Nabi Ibrahim tenang, Nabi Ismail mengatakan, jangan khawatir wahai ayahku, saya ini orang yang sabar insya Allah. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. If'al matukmar, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau wahai ayahku. Maka dilaksanakanlah, dihunuslah pedangnya, kemudian bismillah Allahu Akbar, hendak disembelih. Tahu-tahu datang malaikat Jibril membawa domba yang sangat bagus dari surga sebagai penggantinya Nabi Ismail. Maka sejak saat itu muncullah syariat kurban. Termasuk kurban ini sebenarnya menjadi satu rangkaian ibadah haji. Maka ibadah haji itu merupakan ibadah fisik yang merupakan sunnah sejak Nabi Ibrahim. Sesungguhnya haji ini terus ada terus. Sampai zaman jahiliyah pun haji orang itu. Kurban juga zaman jahiliyah. Cuman doa ini dirubah, ini masalah. Tawaf juga tawaf. Makanya ketika Nabi Muhammad lahir, oleh kakeknya langsung dibuat tawaf. Kemudian setelah tawaf ke-7, dinamakanlah bayi ini, saya namakan menjadi Muhammad. Oleh kakeknya yang namanya Abdul Muthalib. Jadi zaman jahiliyah pun mereka tetap tawaf, tetap haji, cuma dirubah-rubah. Yang mestinya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai dengane ditambahin labbaik ya Lata, labbaik ya Uzza. Lata Uzza ini nama berhala yang ada di Mekah. Jadi namanya syirik. Mereka itu syirik kita apa? Kalau ditanya ada Allah, ada. Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Kalau ditanya siapa sih yang menciptakan langit bumi? Allah. Yang mereka akan jawab Allah.
Allah yang menciptakan langit bumi. Yang menciptakan saya siapa? Yang menciptakan saya itu Allah. Itu orang Arab jahiliyah. Tapi masih nyembah berhala juga. Loh, kok kamu nyembah Hubal? Loh, kok kamu nyembah mana? Loh, kok kamu nyembah ini? Jawabnya apa? Ya saya nyembah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, makanya disebut musyrik, asyraka yusyriku. Itu ada Allah tapi percaya Tuhan lain selain Allah. Bedanya sama ateis, bedanya dengan PKI. Kalau PKI, ateis itu tidak percaya Tuhan sama sekali. Tapi kalau mereka orang saleh masih percaya Tuhan, masih percaya Allah, tetapi percaya ada Tuhan lain selain Allah. Nah, ini jadi awal mula ibadah kurban, sehingga zaman jahiliyah pun tetap ada kurban. Maka ketika Nabi Muhammad diutus, itu memperbaiki syariat Nabi Ibrahim yang banyak dirubah oleh orang jahiliyah. Tawafnya, yang doanya diganti-ganti, yang sebagian melakukan tawaf dengan tanpa busana. Nah, itu diuruskan lagi, nggak gitu cara tawafnya benar. Diluruskan lagi itu. Doanya labbaik Allahumma labbaik, nggak ada itu, mana ada itu uzai, dibersihin lagi. Disesuaikan sesuai dengan syariat Nabi Ibrahim, termasuk kurban. Baik. Sekarang masuk kepada ibadah kurbannya. Faslun fil udhiyah, bab tentang kurban. Mustaqatun minat ad-dhahwati wa sumiyat bi awali zamani fi'liha wa wadduha. Disebut udhiyah, kalau bahasa Arabnya itu udhiyah, kurban. Disebut udhiyah karena pelaksana itu waktu duha. Duha itu ketika matahari sudah terbit, kemudian sudah kisaran 1 tombak, sudah boleh sholat. Itu namanya duha. Kalau matahari pas terbit nongol gitu, itu waktu haram untuk melaksanakan sholat. Jadi pas nongol itu sholat apapun nggak boleh, termasuk mengubur jenazah tidak diperkenankan. Atau pas matahari pas di atas kepala, atau matahari pas tenggelam, tidak boleh. Maka disebut dengan udhiyah karena kita nyembelihnya biasanya setelah sholat Id, Idul Adha. Sholat Id tanggal berapa? Tanggal 10. Sholat Idnya tanggal 10 Dzulhijjah. Ini harinya apa? Nah, kalau harinya kadang cok beda-beda. Nah, ini kan kalau sekiranya nanti ke umpama kayak kemarin Id, yang satu hari Jumat, yang satu hari Sabtu, kan? Kayak kemarin kan Idul Adha juga mungkin terjadi. Kenapa mungkin terjadi? Yang namanya haji kan cuma di Mekah, Arafah kan cuma di Mekah. Kok Idul Adha-nya bisa beda? Kalau Idul Fitri beda mungkin agak masuk akal. Idul Adha kok beda? Mestinya kan sama Arafah, sini Arafah, ya kan? Nah, beda. Jadi gini, pertanyaannya adalah apakah Idul Adha itu, atau apakah puasa Arafah dulu deh? Apakah puasa Arafah itu pas Arafah, pas mereka berada di padang Arafah, ataukah di tanggal 9? Sama, apakah Idul Adha itu tanggal 10 atau tidak gitu. Maka sebagian ulama seperti yang di Mesir, mereka mengatakan pokoknya yang patokan untuk Idul Adha itu wukuf Arafah. Dalam hadis dikatakan al-hajju Arafah, karena haji itu ya Arafah itu. Maka ketika di sana wukuf, ya di seluruh dunia ya tanggal 9 menurut para ulama Mesir. Tapi sebagian ulama termasuk yang di Indonesia, Kemenak, termasuk yang dipedomani oleh Muhammadiyah, bahwa yang namanya puasa Arafah itu bukan pas Arafahnya, tapi tanggal 9. Tanggal 9. Kalau tanggal 9 di sini belum tentu tanggal 9 di Saudi. Karena hilal bisa jadi di sini sudah wujud, di sana belum wujud. Kalau di sini sudah wujud, berarti di sini sudah duluan, di sana belum. Gitu. Karena posisinya patokannya itu tanggal. Kalau patokannya tanggal, berarti berkaitan erat dengan munculnya hilal. Hilal muncul hilal di sini belum tentu sudah muncul di sana. Maka mungkin berbeda. Ini kalau patokannya tanggal. Indonesia termasuk Kemenak juga itu berpatokan tanggal. Kalau
Saudi atau kalau Mesir berpatokannya nggak tanggal, pokoknya haji ke patokannya Arafah. Kalau mereka wukuf di Arafah, Mesir ngikut. Tanggal 9 Arafah, puasa Arafah, tanggal 10-nya kurban. Nah, jadi apakah boleh berbeda seperti ini? Boleh. Kenapa berbeda boleh? Karena hukum fikih itu seperti yang disampaikan oleh Imam Asy-Syirazi di dalam kitabnya Al-Lumma mengatakan hukum fikih dibangun atas dalil-dalil yang sifatnya dzanni. Dalil dzanni maksudnya adalah dalil yang multitafsir. Maka di fikih itu sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apa saja? Kunut beda. Syafi'i mengatakan yang meninggalkan kunut sujud sahwi. Hanafi mengatakan nggak ada yang namanya kunut subuh. Nabi hanya kunut nazilah. Ada lagi yang lain menurut mazhab Syafi'i yang namanya puasa 6 hari Syawal sunnah. Menurut Maliki puasa hari 6 Syawal makruh karena orang Madinah yang generasi bersama Nabi, sahabat ada di situ, tabiin ada di situ, tidak melaksanakan puasa 6 Syawal, makanya makruh. Menurut mazhab Syafi'i yang namanya anjing najis. Menurut mazhab Maliki anjing tidak najis. Yang najis seliurnya itu kalau dijilat, kalau netes tok ora najis. Jadi seperti itu fikih. Maka ketika menghadapi hukum fikih kita harus toleran. Dan fikih itu semua berlandaskan kepada dalilnya dalil dzanni multitafsir. Kalau istilah Imam Syirazi ada dalil-dalil yang qat'i yang tidak multitafsir, itu disebut sebagai pijakan awal. Itu namanya bukan fikih sebenarnya. Fikihnya nanti yang pakai dalil dzanni. Sholat semuanya mengatakan wajib, aqimus shalah. Tetapi nanti di dalam urutan-urutan kaifiyat cara-cara nanti berpatokan kepada dalil-dalil yang multitafsir semuanya. Termasuk wudhu, dalilnya satu. Wudhu itu dari ayat Quran cuma satu, tapi cara wudhunya macam-macam. Gara-gara huruf kok wamsahu bi ru'usikum ba, ada yang mengatakan ini tab'id sedikit aja, ada yang mengatakan ini iltisaq semua. Ini gara-gara huruf ba. Nah, jadi kalau fikih kita harus toleran. Jangan ngotot-ngototan. Wah, lebarannya hari Sabtu nggak sah itu. Sekarang itu mesti udah tanggal sekian. Yang satu, wah mestinya ikut pemerintah, wajib ikut ulil amri. Kalau nggak taat ulil amri dosa. Nah, nggak perlu fikih itu nggak kayak gitu. Maka dulu Imam Syafi'i ketika sholat di dekat makamnya Imam Hanafi, ia nggak kunut dan nggak sujud sahwi. Biasa. Jadi terkait udhiyah pun sama. Sekiranya nanti ada perbedaan tanggal nanti, baik yang ikut Saudi ataupun yang ikut pemerintah, sekiranya nanti beda, orang usah ayelan. Karena fikih dibangun di atas dalil dzanni. Selama ada patokan dalilnya, ada argumennya, silahkan saja. Yang mau ikut pemerintah silahkan, yang mau ikut Saudi silahkan, yang mau ikut NU silahkan, yang ikut Muhammadiyah monggo kerso. Waya ma yudbahu minan na'ami taqarruban ilallah ta'ala min yaumil idi ila akhir ayyamit tasyrik. Yang namanya kurban itu menyembelih binatang ternak. Kalau istilahnya itu ni'am itu binatang berkaki 4. Binatang ternak berkaki 4. Opo? Wedhus, sapi, unta. Nek kerbau gimana? Di Arab kan nggak ada kerbau. Boleh enggak? Para ulama mengatakan kerbau boleh dikiaskan ke sapi. Nah, kecuali yang tidak boleh itu kalau istilah Arabnya itu apa namanya itu? Sebentar. Semacam sapi hutan. Sapi hutan itu kalau kita mungkin nyebutnya banteng ya. Banteng. Kalau orang Arab nyebutnya sapi hutan. Itu tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Itu tidak disebut sebagai na'am, bukan. Tapi
yang wajib itu yang berkaki 4 binatang piaraan yang disebut dengan an-na'ami, sapi atau kerbau atau unta atau kambing. Ayam nggak boleh, ayam nggak bisa. Saya punya mau kurban ayam 100, 1000, tetap nggak bisa. Karena ibadah ini sifatnya ta'abudi. Maka di dalam kaidah usul dikatakan al aslu fi ibadah at-ta'abud wal ittiba. Prinsip ibadah itu yang ikuti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak pernah kurban pakai ayam, ya nggak usah. Meskipun dia kayak saya bos ayam, pokoknya saya mau kurban 1000 ayam, nggak bisa. Jual dulu ayamnya, beli kambing, pakai kambing. Nah, kalau Nabi senang kambing. Nabi itu korbannya dalam sejarahnya itu pakai kambing, bukan pakai sapi. Karena Nabi itu suka daging kambing. Kalau daging kambing itu yang pupu bagian depan kanan, itu kesukaan Nabi. Makanya dulu Nabi itu pernah diracun oleh seorang perempuan Yahudi dari suku Bani Quraidah. Waktu itu seorang perempuan ini sangat benci dengan umat Islam, sangat benci dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dia mengutus orang mencari tahu Nabi itu sukanya apa sih. Ternyata Nabi Muhammad itu suka daging kambing. Siap daging kambing. Daging kambing dan yang bagian mana? Paha depan kanan. Oh siap. Akhirnya diundang Nabi untuk makan bareng, dikasih daging kambing. Nabi itu kalau diundang makan itu datang. Siapa saja. Orang Yahudi undang ya datang. Orang Kristen undang ya datang. Maka kita ketika diundang oleh non Muslim, oleh orang Kristen, silahkan hadir, boleh. Makanannya halal, sembelihannya halal. Kecuali yang haram itu, yang diharamkan, disuguhin babi ya haram tetap. Tapi kalau ayam ataupun kambing, sapi dari orang Kristen boleh dimakan. Wa ta'amuhum halal lakum. Makanan mereka itu halal untukmu, boleh. Kecuali yang undang kita itu bukan orang Kristen, Buddha, Hindu. Maka makanan kalau berupa sembelihan haram. Kalau berupa sembelihan. Tapi dia ngasihnya kok lemper, ngasihnya kok sayur-sayuran, oke. Tetapi kalau sembelihan itu yang nyembelih mereka ya. Kecuali yang dia beli di pasar, yang beli orang lain, dia masak sendiri, selama tidak ada unsur yang diharamkan, daging babi atau pakai minyak babi, boleh. Tapi kalau dia sendiri yang menyembelih, orang Buddha itu sendiri yang menyembelih sapinya, kasihkan kita, haram, kita nggak boleh makan. Nah, Nabi Muhammad pernah itu dikasih makanan, akhirnya datang, ternyata diracun yang bagian depan. Baru makan baru sampai sini, tulang atau tulangnya, daging yang sudah sampai sini bicara kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi Muhammad, ini daging, saya daging sudah diracun, segera muntahkan. Maka Rasul segera muntahkan. Ada sahabat satu lagi yang sudah makan tertelan, akhirnya meninggal dunia. Rasul selamat, segera Rasul pergi. Maka namun aneh, Yahudi yang perempuan ini akhirnya masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Karena waktu Rasul tidak menelan ini, kemudian dimuntahkan, Yahudi ini bertanya, wahai Muhammad, kenapa kamu muntahkan? Ini kan undangan makan jamuan, sembelihan kita, kenapa dimuntahkan? Beliau mengatakan, daging ini merupakan daging kambing yang sudah diracun. Tahu dari mana kalau diracun? Daging ini yang memberitahukan kepada saya. Akhirnya perempuan Yahudi itu ingat di Taurat, salah satu ciri Nabi itu ketika diracun atau apapun, itu akan dagingnya, itu akan kasih tahu bahwa ini diracun. Oh, berarti ini benar Nabi ini. Awalnya bencinya minta aman kepada Nabi Muhammad, tapi akhirnya masuk Islam. Tapi 3 hari kemudian perempuan ini dikisos. Setelah masuk Islam diambil bawa ke Madinah. Bukan bersama orang-orang Bani Quraidah, tapi ke Madinah. Setelah di Madinah, udah kemudian dikisos. Sementara yang ini kemudian diusir dari Madinah karena mereka diperangi. Setelah diperangi kemudian diusir dari Madinah karena berkhianat kepada Rasulullah SAW. Oke, jadi Rasul itu senangnya daging kambing. Nanti kalau yang sekiranya di sini tidak sapi, satu sapi 7 orang silahkan.
Tapi sekiranya nggak punya sapi, duitnya hanya cukup untuk kambing, silakan beli kambing. Kambingnya boleh yang tanduk, boleh, yang biasa boleh, yang bebas boleh, yang kambing biasa boleh. Yang nggak boleh ada kambing yang kurus kering nggak ada dagingnya, nggak boleh. Itu dianggap cacat. Orang dagingnya dimakan apanya? Itu dianggap kambing kurus kering, itu dianggap kambing cacat yang tidak diperkenankan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Aslinya wal aslu biya qabla al-isma'i qauluhu ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah binatang ternak. Jadi ini merupakan sunnah yang menurut mazhab Syafi'i sunnah muakkad. Sekiranya kita mampu, hendaklah kita kurban pada hari raya Idul Adha ataupun pada hari tasyrik. Jadi 3 hari. Hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat. Hari pertama tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Kalau matahari sudah terbenam hari tasyrik yang ketiga, pada tanggal 13, berarti sudah tidak boleh menyembelih hewan ternak untuk kurban karena sudah masuk tanggal 14. Karena penghitungan bulan Hijriyah itu waktu matahari tenggelam, itu udah mulai pindah hari. Kalau Masehi kan pindah harinya malam, jam 12 malam. Jam 12 malam lewat 1 menit, berarti sudah pindah hari kan. Makanya kalau yang peringatan tahun baru 1 Januari itu biasanya tinggal tanggal 31 Desember, itu nanti malam-malam pada nunggu tuh. Kalau udah jam 12 ting lewat dikit langsung jedor di barat tuh ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada, di Indonesia. Apa doa ya? Jedor kan, pindah hari, pindah tahun. Itu kalau Masehi. Tapi kalau Hijriyah pindahnya bukan tengah malam, tapi pas matahari terbenam, cempung matahari terbenam, berarti pindah hari. Maka ketika sudah tanggal 13 matahari terbenam, berarti sudah pindah hari, maka tidak diperkenankan menyembelih daging kurban. Sekiranya menyembelih dagingnya itu jatuhnya sedekah, dikasihkan ke orang miskin, ke siapa, jatuhnya sedekah, bukan jatuh kurban lagi. Nanti ada persoalan gini, nyembelih dagingnya banyak sekali di sini, sapinya 40, wedhuse 200 umpamanya. Amin. Nah, ini kalau tak bagi-bagi di sini enak misalnya kan. Wah, wong miskin ini satu orang untuk 2 kambing umpamanya kan. Akhirnya zaman sekarang ada yang dikalengin, tak kirimnya nanti buat pengalengannya itu bisa makan waktu. Kalau kambingnya banyak, sapinya banyak, biasanya 2 bulan baru jadi sekalengan. Saya itu dikirim kemana? Ke orang-orang miskin, kirim ke yang orang-orang miskin kemana-mana, nggak cuma di daerah sini, tapi kemana-mana yang kira-kira miskin, kasih, atau ke pondok pesantren yang ada di situ ada orang miskin, atau ke pondok-pondok yatim, anak yatim kirim. Tapi bentuknya itu dagingnya sudah dikalengin. Ya. Aslinya, kalau menurut kitab ini, yang namanya daging kurban itu dibagikannya mentah, bukan mateng. Tapi itu sudah dibuat rendang itu, sudah mateng. Ya. Tapi kalau menurut yang dilakukan oleh ulama-ulama kontemporer, termasuk beberapa ormas mengatakan boleh dengan syarat nyembelihnya pas masih di waktu kurban. Setelah itu nanti dikernetkan, bagi terserah kapan, itu lebih bermanfaat dibanding nanti baginya itu pas hari H tapi numplek, akhirnya ya ada yang dapat banyak tapi ya inilah nggak sampai ke tujuan lah, atau kurang manfaat istilahnya, itu manfaatnya itu kurang. Tapi kalau dikernetkan ya aslinya, kalau yang disunahkan untuk dimasak itu akikah. Kalau akikah itu dimasak, undang orang makan. Tapi kalau Idul Adha itu bukan mentah yang dibagi, bukan dimasak. Tapi kalau yang sekarang banyak itu yang dimasak, kemudian dibagi kepada orang miskin. Fa inna asharal aqwali annal murada bi sholati sholatul idi wa bin nahri adhaya. Karena menurut pendapat yang masyhur di kalangan para ulama,
Fasolli, maka sholatlah, maksudnya sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha. Wanhar maksudnya menyembelih hewan kurban. Fasolli li rabbika wanhar, maka sholat Id sunnah. Loh saya lagi haid gimana, perempuan ibu-ibuan? Saya kan nggak bisa sholat Id. Ya nggak usah sholat Id, tapi tetap hadir. Sunnahnya perempuan kalau dari haid tinggal sholat Id, tetapi hadir di sholat Id, duduk di belakang. Nah, nanti setelah selesai ya udah nyembelih. Yang laki-laki punya kambing, sunnahnya nyembelih sendiri, nggak iso. Nggak orang iso ya wakilkan ke jagal. Kalau perempuan apa sunnahnya nyembelih sendiri? Enggak. Kalau perempuan disunahkan yang nyembelihkan orang lain. Proses sembelih dewi untuk perempuan. Tapi sunnahnya kan disembelihkan orang lain. Tetapi disunahkan menyaksikan hewan sembelihannya. Jadi lihat, oh itu kambing saya. Bismillah, Allahu Akbar, sembelihkan. Niatnya gimana? Kalau sendiri ya Bismillah untuk niat untuk kambing saya dan keluarga saya. Jadi boleh. Kalau di Indonesia kan kadang satu orang satu kambing, kan? Satu orang satu kambing. Ini untuk saya. Ini untuk anak saya. Ini untuk orang tua saya. Jadi 3 kambing. Boleh, boleh. Nggak ada masalah. Dulu Rasul juga 2 kambing, satu untuk keluarganya, satu untuk umatnya, kan? Jadi boleh. Tapi sekiranya dia cuma punya 1 kambing, saya niat ini untuk saya dan keluarga saya, sah. Jadi 1 kambing menurut mazhab Syafi'i untuk dirinya dan untuk keluarganya sah. Jadi saya niatkan kambing ini untuk saya dan keluarga saya. Karena dulu Nabi Muhammad 2 kambing dengan mengatakan ini untuk saya dan keluarga saya, yang sini untuk umatku yang dilalai orang duit ora iso kurban. Dan di mazhab Syafi'i juga disunahkan sekiranya memang mampu tiap tahun, silahkan kurban tiap tahun, karena itu akan menjadi tunggangan kita kelak di hari kiamat insyaallah. Kurban itu harus hewan yang baik. Ini karena kalau saya baca ini kayaknya nggak akan kelar. Jadi ya saya open close book aja lah, tutup buku aja lah. Hewannya harus yang baik, jangan yang cacat. Cacat itu maksudnya buta, tapi butanya itu memang besar, atau buta yang benar-benar buta yang cacat, maka nggak boleh. Kalau dia kafif itu dia bisa melihat, tapi ingatnya dikit, itu masih boleh. Kalau dalam kitab Iqna ini masih diperkenankan. Nggak pincang, kalau pincang nggak boleh. Nggak kurus kering, nggak ada dagingnya, nggak boleh. Kambingnya sakit, karena dia punya kambing 10, yang satu kebetulan kambingnya itu habis makan rumput apa gitu, akhirnya mendem keracunan. Karena keracunan, wah daripada mati mubazir, saya pakai untuk kurban, tidak boleh. Atau kambingnya itu kena penyakit koreng, bahwa ya korengan atau batuk atau apa, buat kurban, tidak boleh. Tapi kalau cacatnya cacat kecil, boleh. Cacat kecil misalnya apa? Sungune potol, boleh menurut kitab ini. Kenapa? Karena suku potol atau kukunya potol itu tidak berpengaruh kepada daging. Untune potol loro boleh karena tidak berpengaruh kepada daging. Apa itu? Yang bukan telinganya. Nah, kalau telinga ini kalau terputusnya itu sepertiga maksimal sepertiga masih boleh. Tapi kalau putusnya dikit nggak apa-apa. Putusnya setengah boleh. Sepertiga boleh. Lebih dari sepertiga sudah dianggap cacat. Karena mengurangi daging. Nah, jadi cacat-cacatnya seperti itu. Kalau cuma beda sungguhnya segini, doa sedikit pendek, tidak apa-apa. Karena tidak mempengaruhi daging. Atau sungguhnya beda warna, satu warnanya hitam, satu kecoklatan, nah, itu tidak dianggap cacat dan itu tidak mengurangi daging. Kebetulan pas kurban
7 hari sebelum hari kurban anaknya lahiran. Hari kurban pas tanggal 7. Wedhuse siji akikah apa kurban iki? Nah, menurut sebagian ulama termasuk Darul Ifta atau mazhab Hanafi juga, Darul Ifta Mesir, ulama Mesir membolehkan niat double. Bismillah, sapinya kambing 1 nih pas akikah, pas Idul Adha tak niat double, niat akikah sekaligus niat kurban. Bismillah, Allahu Akbar. Boleh. Tapi menurut mazhab Syafi'i dan menurut Muhammadiyah tidak boleh double niat akikah dan kurban. Karena bentuk sunnahnya antara akikah dengan kurban beda. Para ulama membolehkan double niat itu kalau mirip-mirip. Misal poso Senin Kemis pas kebetulan di tanggal 13 bulan Hijriah. Niat sekaligus poso putih istilahnya. Sama Senin double boleh. Pas tanggal Nyawal 3 niat boleh. Nah, ini karena sejenis. Atau datang ke masjid udah mau qomat, ya bismillah saya niat sholat sunnah tahiyatul masjid bareng sunnah qobliyah, karena sejenis boleh. Tapi kalau sunnah itu lain jenis itu tidak boleh, karena yang sini itu akikah itu terkait dengan anak, kurban tidak terkait anak. Ini terkait dengan ibadah rangkaian ibadah haji kita di sana tuh istilahnya itu ya terkait dengan ibadah lain lah, bukan terkait dengan anak itu. Kemudian pembagiannya pun agak beda sistem pembagian. Kalau udhiyah atau kurban itu baginya daging mentah sunnahnya, kalau akikah daging matang. Bulannya juga beda. Kalau akikah itu terkait dengan hari ke-7, kapan saja, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, pas Ramadan, ora apa-apa. Hari ke-7 Ramadannya tapi malam bukan siang. Awan batal kabeh. Jadi terkait dengan hari ke-7-nya kalau akikah. Tetapi kalau kurban hanya pas hari Idul Adha dan tasyrik saja, nggak bisa keluar dari itu. Maka dari berbagai perbedaan ini para ulama mazhab Syafi'i yang kemudian juga dikuatkan oleh Muhammadiyah, kalau Nahdlatul Ulama pasti, karena Nahdlatul Ulama adalah Syafi'i, itu mengatakan tidak boleh double niat. Terus mendahulukan apa? Nah, kurban tahun depan iso kan gitu. Kalau ekoko kan sunnahnya pas hari ke-7. Nah, kalau akikoh ini, kalau di mazhab Syafi'i sunnahnya hari ke-7, orang duit hari ke-14, orang duit hari ke-21, orang duit sampai anak balik. Itu di mazhab Syafi'i. Tapi kalau di Muhammadiyah enggak. Sunnah hari ke-7, ora iso hari ke-14, ora iso hari ke-21, ora iso gugur akikahnya. Sudah enggak ada akikah lagi. Duit mau nyembelih itu namanya sedekah jatuhnya. Nah, kalau di mazhab Syafi'i sampai balik. Kalau udah balik sudah enggak ada kewajiban. Karena kewajiban akikah itu kewajiban orang tua, bukan kewajiban anak. Wah, saya sudah besar, saya sudah punya duit, saya mau mengakikkan diri sendiri. Tidak ada kewajiban. Yang punya kewajiban akikah itu orang tua, bukan anak. Nah ini, jadi ketika kok akikahan dilalai pas kurban, maka ya silakan monggo perso yang ingin ikut mazhab Syafi'i, yang NU, yang Muhammadiyah tidak boleh double. Tetapi jika ikut mazhabnya atau fatwanya orang Mesir, Darul Ifta Mesir, ikut mazhabnya Hanafi itu boleh double. Kemudian untuk kambing hanya 1 orang, untuk 1 nggak boleh iuran berapa. Kalau di sekolahan sering itu, yuk iuran yuk beli kambing untuk kurban. Itu bukan kurban, tapi namanya latihan kurban. Jatuhnya nggak kurban, 1 kambingnya 1 orang, nggak boleh buat iuran wong 100. Kalau sapi 7 orang saja. Kalau kambing 1 orang atau 1 keluarga, saya 1 kambing. Kalau umpamanya 2 orang ngumpulin duit, kamu punya berapa? 2 juta. Ya kamu
3 juta, yuk beli kambing, kumpulin bareng biar dapat 2 kambing gitu kan. 2 kambing dapat nih, 2 kambing. Mau nyembelih harus ditentukan, ini yang punya saya ya, yang ini yang punya kamu. Jangan lu sebelah podoai, nggak boleh. Harus ditentukan, ini yang punya saya, ini yang punya kamu. Jadi jelas sudah ditakyin. Bukan iuran tak sebelah plus sebelah. Nah, itu nggak jelas. Kambing kamu yang mana itu? Nah, ini kalau iuran. Kalau punya sapi 7 orang, namanya 7 orang. Dilalai yang satu itu kan tadi akikah tuh, pengen akikah anak saya pas hari ke-7 saya mau akikahan, tak gabung aja lah ya, pakai sapi. Jadi 7 orang itu 6 orang niatnya kurban, 1 orang niat akikah, sapinya 1. Boleh menurut mazhab Syafi'i, boleh. Atau gini, 1 sapi, yang satu niatnya itu akikah, yang satu niatnya sedekah, yang satu niatnya itu kurban, boleh 1 sapi. Nah. Kemudian hal yang tidak diperkenankan di dalam akikah adalah menjual belikan daging atau apapun. Loh, gimana jagal kadang datang, akhirnya tak kasih itunya, apa namanya itu, tulang lagi, kulit, saya kasih kulitnya. Kalau ngasih kulit sebagai ujroh gaji karena dia menyembelih, tidak boleh, karena daging kurban tidak boleh dijual belikan. Maka kalau nyembelih kok dilalai itu pakai orang, jasa orang, maka harus ada uang khusus di luar kambing, untuk membayar ini. Jangan ngambil dari kambingnya ini, nggak boleh. Setelah disembelih, terus ini kulitnya buat apa ya? Tak jual aja, nanti uangnya tak beliin bumbu atau apa? Nggak boleh. Itu udah menjual belikan juga itu. Terus buat apa? Caranya gini, si kulit itu kasihkan ke orang miskin tetap. Nanti jika dia mau jual, ya hak dia, yang penting udah tak kasihkan kan gitu. Udah tak kasihkan, selesai. Nanti kalau ada orang yang udah saya mau beli kulitnya, nah, dia ngomong ke jagal, dikoordinir sama jagal saja nggak apa-apa, dikoordinir pantinya. Pokoknya kulit itu tak kasihkan sini. Nah, kasihkan, saya mau beli kulitnya, ayo tak antar. Ini loh yang bagian itu si ini yang dapat si ini soalnya kalau beli kan gitu. Tapi jangan kemudian panitia kulit kumpulin, jual, belikan daging lagi. Nah ini udah jual beli, nggak boleh jual beli dagingnya atau kulitnya. Nah, oke. Kemudian terkait dengan makanan, makan daging. Mentang-mentang saya panitia nyembelih, bismillah saya sembelih, ini dagingnya dimasak, mau panitia, langsung makan gitu kan, nyate sih. Boleh enggak? Boleh dengan syarat izin sama yang orangnya. Kalau orangnya udah nanti sebagian bagiannya buat ini, yang di sini apa, tapi niatnya bukan ujroh lagi-lagi, bukan sebagai gaji karena dia nyembelih bantu-bantu, bukan, tapi bagian kurban, itu baru boleh. Tapi kalau nggak ngomong-ngomong sama yang punya wedhus, yang punya sapi, tahu-tahu dipisah sate bareng, makan bareng, tidak boleh. Karena nanti yang berhak membagikan sesungguhnya, kecuali kan sini kecuali ini udah pokoknya tak serahkan ke panitia, piye carane pembagian apa yang serah bungkuan, terserah. Mau nanti sebagian dibuat makan panitia apa, tak serah bungkuan. Nanti yang penting saya ambil sedikit, selebihnya untuk dibagikan. Baru kalau seperti itu diperkenankan. Tapi kalau kemudian khusus daging saya nggak boleh, saya nyembelih sapi silakan sembelih, atau saya nyembelih kambing, tapi nanti setelah dipotong-potong kasihkan saya semua, saya akan bagi. Ya hadiah kan gitu, hadiah untuk bagi. Untuk bagi gimana? Seperti ini sunnahnya. Sekiranya nanti dia itu seluruh daging ini saya silahkan bagi semua, nggak apa-apa. Atau dia bilang saya mengambil dikit, selebihnya bagi, boleh. Kalau mamanya yang mau baik sepertiga untuk saya, sepertiga untuk kerabat saya,
Nah, ini yang sunnah. Sepertiga lagi untuk kerabat saya, paman, bibi, siapa. Sepertiga lagi untuk orang miskin, boleh, silahkan. Tapi harus sebagian itu untuk orang lain. Nggak boleh kemudian saya lihat kurban satu kambing, setelah itu semua buat saya buat makan sendiri. Nggak boleh. Harus sebagian dagingnya untuk orang lain, untuk orang fakir miskin atau siapa itu. Harus. Nggak boleh kemudian satu kambing disembelihnya kurban tapi dimakan dewi orang itu. Nah, untuk penyembelihan atau kurban nazar, dia tidak boleh makan dagingnya. Kalau anak saya lulus tahun ini, insya Allah tahun depan saya nazar saya akan kurban satu kambing. Oh, nazaran? Berarti dia nyembelih nazar, dia nggak boleh makan dagingnya. Ini nazar dia untuk orang lain, untuk orang miskin. Dia nggak boleh. Waduh, enak ya, saya minta dikit dong. Nah, nggak boleh, karena ini nazar kurban. Dia nggak boleh makan dagingnya. Yang pertama, yang kedua, dia wajib melaksanakan nazarnya. Kalau udah nazar, sayang ternyata kambing mahal 3 juta, nggak jadi mending buat yang lain. Dosa. Jadi yang namanya kurban itu sunnah muakkad bagi orang umum, umat Islam. Tetapi bagi orang yang nazar, hukumnya jatuhnya wajib. Saya bikin kurban ya, tapi saya nggak punya duit, mau ngutang dulu kurban ngutang. Nah, kurban ngutang ini boleh dengan syarat ada jaminan untuk bisa mengembalikan. Saya kan PNS, gaji saya sebulan sekian. Insyaallah lah saya punya jaminan untuk membayar utang saya. Bulan depan atau 2 bulan lagi saya bayar. Nah, ada jaminan, boleh. Tapi kalau nggak punya jaminan apa-apa, pengen kurban, ngileh duitnya pinjam, tidak boleh. Kenapa? Karena hutang itu membayar utang hukumnya wajib, sementara kurban ini sunnah. Maka wajib ini harus didahulukan daripada sunnah. Hati-hati dengan hutang, hati-hati. Orang ibadah banyaknya ayat apapun, kalau punya utang susah masuk surganya. Dalam hadis dikatakan, walladzi nafsi Muhammad yadihi law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhya thumma qutila thumma uhya thumma qutila waladaihi dainun walam yuqda anhu ma dakhala jannah hatta yuqda anhu dainuhu. Law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhya thumma qutila thumma uhya thumma qutila ma wa alaihi dainun ma dakhala jannah hatta yuqda anhu dainuhu. Sekiranya seseorang itu ikut jihad fisabilillah, kemudian syahid pisan, kemudian dihidupkan lagi, ikut perang lagi, syahid lagi, 2 syahid, ganjarannya sak piro kuwi. Kemudian dihidupkan lagi, syahid lagi, ping 3 syahid, ganjarannya sak tumpuk. Waladaihi dainun, tetapi dia punya utang. Utangnya piro? 1000. Wong 1000 tok lho. Tuku lombok nang tanggane ana 1000 urung disusui lali. Jumati. Ha 1000 tok kuwi. Ma dakhalal jannah, enggak akan masuk surga hatta yuddo anhu dainu, sampai dia bayar hutangnya. Hati-hati sama hutang. Ya, orang kepepet banget aja ngutang. Nah, sudah kepepet baru ngutang. Boleh ya boleh. Maka sunnah ngutang itu harus ada jaminan. Sehingga ketika dia itu meninggal, kok enggak bisa membayar utang, sudah ada jaminan yang diambil oleh orang yang ngutangi sehingga aman. Maka Rasul juga dulu pernah ngutang sama tetangganya orang Yahudi dengan jaminannya baju besinya. Ini baju besi saya pinjam berasnya. Kalau saya nggak bisa bayar beras, manfaatkan baju besi saya, kan gitu, aman. Maka ketika bank itu ada orang yang ngutang kok harus ada jaminan nggak bisa bayar kemudian disita asetnya, itu secara hukum Islam sah, karena hutang terkait dengan hak hamba dan hak hamba ini berat. Kalau kita terkait dengan hak Allah
nggak sholat, kemudian tobat. Terus kalau tobat ya wes, yang penting istighfar akeh-akeh. Wah, ada peringatan ya. Oh ya wis, siapa ya? Maka selesai. Tapi kalau terkait dengan orang lain, nggak akan bisa kecuali dihalalkan, dibolehkan atau bayar. Maka ketika kurban kok ngutang, hati-hati. Kecuali ada jaminan. Kalau nggak ada jaminan, kurbannya jangan sampai ngutang. Baik, kita jawab saja. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.